Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama dengan saya Daniel Piotagaol, kita kembali merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mendengarkan Tuhan Allah berfirman kepada setiap kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, hari ini kami membuka hati kami untuk taburan firman-Mu. Biarlah itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hidup kami menjadi hidup yang menyukakan hati-Mu, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, serba pertama dalam Alkitab. Serba pertama dalam Alkitab. Serba pertama dalam Alkitab berbicara tentang tokoh Alkitab. Orang yang mula-mula melakukan sesuatu, membuat sesuatu, orang yang menjadi inspirasi bagi orang-orang lain kemudian. Mari kita melihat apa yang dicatat Alkitab tentang tokoh-tokoh ini. Yang pertama, saya membawa kita kepada tokoh Adam. Saya bacakan bagi kita semua Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang pertama, Adam adalah manusia pertama yang ada dan lahir di dunia ini. Allah membentuk dan menciptakan dia dari debu dan tanah, menghembuskan napas hidup ke hidungnya sehingga dia menjadi makhluk hidup. Adamlah manusia pertama dan kita ini adalah keturunan Adam. Berkaitan dengan Adam, firman Tuhan juga mencatat dia adalah manusia pertama, dia adalah bapa. Saya sebutkan sebagai bapa zoologi karena ini berhubungan dengan makhluk hidup lain, hewan, ternak, unggas. Tuhan memberikan otoritas kepada Adam untuk memberi nama kepada segala makhluk hidup lainnya. Di Kejadian pasal 2 ayat 19-20, mari kita lihat. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nantinya nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan, Adam adalah manusia pertama yang memberi nama kepada segala ternak, binatang di hutan, burung-burung di udara. Perhatikan saudaraku, kalau sekarang kita bisa menyebut singa, harimau, kita menyebut sapi, lembu, kita menyebut burung elang, burung pipit. Nah, semuanya itu ada karena Adamlah yang memberikan nama itu. Jadi hari ini ketika kita memanggil atau menyebut nama binatang atau ternak atau burung di udara, maka ingatlah, orang pertama yang diberikan Tuhan kuasa untuk memberi nama itu adalah Adam. Amin saudaraku. Mari kita melihat tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua adalah Habel. Kejadian 4 ayat 2, selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Habel adalah gembala kambing domba. Jadi dia adalah bapa gembala. Artinya penggembala-penggembala sekarang
itu adalah orang-orang yang meneruskan apa yang dikerjakan oleh Habel. Nah, yang ketiga, kita melihat Kain. Di pasal yang sama ini, Kejadian 4 ayat 2, disebutkan juga Kain adalah petani pertama. Jadi Kain adalah bapa petani. Kalau tadi adiknya adalah bapa gembala. Nah, jadi petani pertama itu adalah Kain. Dan kita melihat banyak orang-orang yang menjadi petani, banyak lahan-lahan pertanian, itu semua dimulai oleh Kain dan terinspirasi dari Kain. Nah, mengenai tokoh kedua dan ketiga ini, ada hal yang bisa kita lihat. Yang pertama juga, Habel adalah orang pertama yang menjadi korban pembunuhan. Dia dibunuh oleh abangnya sendiri, yaitu Kain. Dan Kain menjadi pembunuh pertama di dunia ini. Tindakan kriminal pertama yaitu pembunuhan itu dimulai di dalam kasus Kain membunuh adiknya Habel. Jadi ini adalah hal yang pertama atau yang mula-mula tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Tokoh yang keempat adalah Tubal Kain. Saya bacakan bagi kita semua Kejadian 4 ayat 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Tubal Kain adalah bapa tukang tembaga, bapa tukang besi. Jadi pandai besi atau orang-orang yang mengelola atau membuat sesuatu yang berbahan tembaga, mungkin juga itu emas dan perak, itu dimulai dan bapaknya adalah Tubal Kain. Amin, saudaraku. Selanjutnya mari kita melihat apa yang dicatat oleh Alkitab. Tokoh yang kelima, Henok. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan, manusia pertama yang tidak mengalami kematian secara fisik adalah Henok. Henok adalah orang yang bergaul, memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Kemudian Allah mengangkat dia. Dan yang kedua, kita melihat ada Elia yang diangkat oleh Allah ke surga, yang tidak mengalami kematian. Jadi tokoh kelima ini adalah orang yang sungguh luar biasa, orang yang bergaul akrab, bergaul dengan Allah, kemudian diangkat oleh Allah ke surga. Kemudian kita melihat tokoh yang selanjutnya, Nuh. Nuh adalah orang pertama yang mula-mula membuat kebun anggur. Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi kebun-kebun anggur yang ada sekarang itu terinspirasi dari seorang tokoh yang disebut Nuh. Nuh adalah orang yang pertama membuat kebun anggur. Jadi Nuh tahu dan sudah menikmati hasil anggur dan membuat kebun anggur yang sekarang banyak diikuti oleh orang lain. Nah, hal yang berhubungan dengan Nuh, kita melihat Nuh juga adalah orang pertama yang membuat bahtera atau yang sekarang kita kenal kapal, perahu. Jadi kalau kapal-kapal sekarang yang canggih-canggih, yang luar biasa, eksklusif, kita tahu semuanya itu dimulai daripada Nuh. Mari kita baca Alkitab kita. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada Nuh dan Nuh taat. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia adalah bapa dari pembuat kapal. Dia
pertama-tama membuat kapal atau yang disebut dengan Bahtera. Ini adalah tokoh yang menjadi inspirasi bagi pembuatan kapal-kapal yang luar biasa pada zaman sekarang. Selanjutnya saudaraku, yang ketujuh atau yang terakhir dari apa yang saya sampaikan pada saat ini, yaitu tokoh yang bernama Nimrod. Saya membawa kita untuk melihat Kejadian 10 ayat 8 sampai 12. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Ir, Kala, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kala, itulah kota besar itu. Saudaraku, Nimrod adalah raja pertama yang ada di dunia ini. Penguasa, orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa, yang mendirikan kerajaan. Dia juga seorang pemburu yang hebat. Jadi saudaraku, kalau sekarang kita melihat ada pemerintahan, kerajaan, republik, dan yang lainnya, itu adalah sesuatu yang pertama dilakukan oleh Nimrod. Raja-raja, presiden, perdana menteri, dan yang lain, apapun yang disebut namanya, sebagai orang yang tertinggi yang memerintah di sebuah kerajaan atau daerah negara, itu dimulai dan inspirasinya datang dari Alkitab, yaitu tokoh Nimrod. Saudaraku, demikianlah pembelajaran kita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang disebut menjadi orang yang mula-mula melakukan membuat sesuatu di dunia ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita menjadi orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang-orang yang senantiasa datang mencari Allah, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Dengan demikian kita akan menjadi kuat dan lebih mencintai Allah, mencintai firman-Nya, dan ini menjadi bekal bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini Engkau sempurnakan, sehingga kami menjadi orang-orang yang terinspirasi dari tokoh-tokoh ini, dan itu membawa kami untuk lebih lagi menyukai firman-Mu, tekun merenungkannya, dan yang paling utama, Roh Kudus tolong kami supaya apa yang kami ketahui, kami dengar, kami pelajari, itu Engkau berikan kekuatan untuk kami bisa mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah saudaraku, pemberitaan firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.